Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita bahas tentang bagaimana akibat orang-orang yang tidak mentaati agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mementingkan kesenangan-kesenangan duniawiyah dan kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita, kalau kita ingin selamat, maka wasilahnya apa? Adalah kita senantiasa mematuhi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu munajat atau wujud ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doanya, di dalam zikir-zikirnya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan, ilaika hakamtu, kepadamu lah ya Allah aku ini mengambil hukum atau mentaati aturan-aturan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kita dan mengajari kita untuk senantiasa mematuhi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Apalagi sekarang sudah gempa, tadi malam Pacitan gempa, Maluku gempa. Ya, Pacitan 5,6 sama dengan yang di Cianjur. Kemudian di Maluku 7,9. Nah, ini sudah begitu banyak peringatan dari Allah kalau banyak orang yang menyeleweng, menyimpang dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lebih suka hidup sakarepe dhewe. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk mentaati hukum Allah, karena dengan bertaat hukum itulah kita akan selamat. Manusia ini masing-masing punya keinginan. Ketika keinginan-keinginan itu berbenturan, maka yang mengatur hukum. Sebab tidak ada namanya satu orang menguasai yang lain dengan cara yang zalim. Satu orang kemudian menjahati yang lainnya. Tapi dengan hukum itu seorang berjalan ke tempatnya masing-masing tanpa mengganggu, tanpa merugikan, dan tanpa menyengsarakan yang lainnya. Nah, makanya segala sesuatu terus dikembalikan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kerugian, maka siapa yang bertanggung jawab? Tentu orang-orang yang menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang dikorbankan atau korban, saya bertanggung jawab, tentu yang mengorbankannya. Inilah hukum. Satu contoh, ketika ada seorang ibu yang diterlantarkan, siapa yang disalahkan? Maka adalah suaminya. Ketika ada anak diterlantarkan, siapa yang dipersalahkan? Adalah orang tuanya. Nah, ketika ada listrik tetangga tagihannya tinggi, padahal nggak pernah memakai, ternyata dicolong tetangganya. Nah, rame di medsos itu. Jadi ada orang tahu neng omah, kalau listriknya bayaran larang terus. Sebelum didodos, gitu. Kemudian di semen sambungannya ora ketok. Ternyata sing nganggo tangga nih. Yo nono wae. Kenapa? Karena tetangganya nggak matu hukum Allah. Bahwa namanya nyolong itu tidak artinya nyolong barang, nyolong setrum ya dosa. Nah, wong itu ngambil haknya orang sebesar tusuk gigi saja itu terancam masuk neraka. Kadang awake dhewe kadang jupuk itu alah ki paling ra kanggo.
paling ora kanggo adalah istilah namanya uli maridohu. Orang itu kadang-kadang cepat menduga lah sandalnya rapopo tak nggone lah. Paling wonge yo rela. Ya nek dijaluk jane rela nek mung sandal, tapi nek wong yang masjid sandal ilang ngenten mulih Rasulullah. Gitu. Meskipun mung jepit. Jane ora sepiro. Tapi ketika orang mangkat sandalan mulih midak telek kiri itu kan ya menyakitkan. Makanya itulah. Kalau keliru itu rasa ngojo wong dijupuk. Nek keliru berarti ana tinggalane. Nek njupuk berarti kan rono sisane. Wong sudah mulai kabeh kok sandal siji ra enek, padahal wong nang masjid sik telu. Nah, sapa sing nganggo jin masjid? Nah, yang ngono ya mungkin. Jin ra sandalan. Makanya semua diatur dengan hukum-hukum agar masing-masing mentaati hukum itu tegaklah namanya keadilan. Dengan hukum maka terjadilah namanya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, tentram dan sentosa. Nah, terkadang dalam masalah kehidupan kita ada namanya perselisihan. Nah, perselisihan terjadi ketika orang-orang menghadapi satu masalah yang sama-sama merasa benar. Nah, ketika satu orang merasa benar, satu orang merasa benar juga ada pengadil. Jenenge qadhi atau hakim. Maka qadhi inilah orang yang lebih paham hukum. Siji rumangsa ora salah, siji rumangsa ora salah. Nah, kalau sama-sama benar itu berarti nggak ada masalah. Nah, tapi kalau sama-sama orang berselisih berarti ada masalah. Nang dimasalahi. Nah, ternyata yang satu memaksakan kehendak. Wis ngerti salah, neng rumangsa bener. Kenapa? Gengsi. Banyak loh orang salah itu ternyata nggak mau ngaku salah. Karena gengsi. Apa gengsi itu? Geng tukang nekuk besi. Ya kan? Rumangsa rasa, rumangsa kuat. Nah, enek nang nganyel ke bodho nang ngayal. Abata sara iso wae rumangsa iso. Nah, inilah namanya perlu penegak hukum, namanya adalah hakim. Hakimlah yang mengadili siapa yang benar, siapa yang salah. Dan ketika kita menjadi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ketika hakim memutuskan salah, kita harus menerima. Itulah putusan. Kenapa? Karena keputusan hakim wajib ditaati selama hakim tidak menyimpang. Dan hakim pun ketika memutuskan perkara, orang masih bisa banding kepada hakim yang lain. Ketika 3 hakim sudah menyatakan tetap dia bersalah, kalau di mahkamah nanti dikasasikan masih bersalah, akhirnya tetap putusan tetap tidak berubah bahwa yang salah kudu menerima. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam itu dalam berselisih diperintah untuk mengembalikan kepada aturan Allah. Dan yang mengetahui hukum aturan Allah adalah orang-orang yang paham hukum. Dikatakan dalam surah As-Surah ayat yang ke-10, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma talaftum fihi min syai' hukmuhu ilallah. Zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dan apa saja kalian perselisihkan tentang sesuatu, maka kembalikanlah keputusannya kepada Allah. Alias berhukumlah dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak lanang, anak wedok, saomah ki lanangnya ana 3, wedok ya ana 14. Pira saomah? 17. Nah, bapaknya mati. Bapaknya mati. Apike nek enek sing ndang mati itu ndang dibagi warisannya pongkongko wae. Nah, nek Jawa kan ora. Jawa kan ora, tani mati kabeh kan ya. Nah, ini musfilah. Di dalam agama kita itu setiap ada orang meninggal dunia dan yang meninggal itu memiliki harta, maka segeralah dibagi warisannya. Agar tidak terjadi mundur-mundur masalah, akhirnya dadi
isruh. Nah, ngantek akhirnya anak wis dadi putu dadi buyut urung kebagi-bagi. Kan dadi musilah akhirnya. Nah, makanya tolong perhatikan, nek enek wong mati, sing mati mau syaratin duwe bondo. Sing iso diwaris apa utang sing kudu di sahur. Nah, den senenge mau nampa barang itu utangnya mau. Ya kan? Nek si mayat itu punya harta, yang harta itu adalah merupakan harta waris, bukan harta titipane wong liya. Nah, miliknya dia sendiri, namanya harta pusaka. Maka segera dibagi siapa yang berhak menerimanya. Nah, anake wedok 13, lanange 4. Berarti 17. Sapa meneh jeneng kono? Istri. Istrinya piro? 3. Bojone 3, anake 17. Nah, maka siapa lagi di situ? Oh, ada ayah, ada ibu. Ayah ibunya sing mati cek urip, seorang laki-laki, gitu kan? Meninggal dunia, dia punya harta 1 triliun. So kasisan contoh ya. Mana duwe bojo 3, anaknya 17, ibunya tetap siji, maksudnya ibunya 3 mungkin. Ayah 1, ibu 1. Jadi bapak si mayit karo mbok si mayit itu masih hidup. Nah, ayah ibunya masih ada istri, ada anak sebanyak 17. Maka istrinya masing-masing 1/8, ada anak. Anak otomatis jadi asobah. Kemudian bapak ibu itu 1/6 semuanya. Maka asal masalahnya berapa? Bagi sendiri. Bagi piro peng piro ben temune padha kabeh. Iso dihitung langsung nganggo kalkulator wis gampang toh. Komputer dibagi segi 1/6 kali 3 berapa? 1/6 ping 3 piro, kemudian 1/6 pindho piro, 1/8 ping 3 piro, sisane adalah asobah. Siapa asobahnya? Anak itu penerima sisa. Nah, anak laki-laki baginya 2 kali bagian. Nah, anak wedok nyelah itu hakim. Ji ora trimo kudu bagiane padha. Nah, maka kemudian dia datang ke Mahkamah Konstitusi supaya diamandemen hukum Islam itu. Nah, hukum Mahkamah Konstitusi mengatakan hukum Allah nggak dapat diamandemen. Jadi kowe kudu gelem-gelem kudu nampa. Itu namanya bisa jadi hakim itu ya nah dia ilmu hukum ngerti pengen menguasai. Tapi anak asal pintar meneh. Nah, hukum positif bisa dikonstitusi karena gayane menungso. Nah, hukum Gusti Allah gak iso di rubah-rubah, enggak ada amandemen, enggak ada perubahan hukum. Wis pokoke patok bangkrong gelem ora gelem, trimo ora trimo ya trimo. Ngeyel ancaman. Sapa ora duwe hak waris luwih daripada apa bagian kok dia nyeletek ngene wong liya. Karena jiwanya yang serakah. Pokoknya wis serakah senengane ngapusi sisan, wah wangel wong sediwi. Eta wis serakah tukang hapus. Nah. Iki ngene aku, kamu di dasarnya apa? Nah, inilah namanya tukang hapus. Ini harus bisa membuktikan. Wong itu menyatakan punya hak kudu duwe bukti. Nah, ra bukti saksi. Saksine apa? Nah, bisa jadi anek wong kono iki ndelelah. Eta anek wong manggon nang kono, dudu sapa-sapa terus ngomong, "Aku mbiyen diamanahi supaya ngene-ngene." Nah. Wah. Ah, lah dasare apa amanah kuwi? Surat wasiat. Oh. Endi surate? Jebule gaweane dhewe. Nah, gitu kuwi. Lah, wasiat itu kudu ana seksine. Sapa seksine? Pak Kandar karo Pak Sahid. Dikrosek. Wah, kowe bapake ana aku urung nang kene kata Pak Sahid kok. Kok ngendi? Ah jebule isoe wong hapus-hapus. Saksine jebule palsu. Surate jebule gaweane dhewe. Nah, ini enggak dapat ditanggungjawabkan. Maka ngeyel kaya ngomong tetap salah diputus salah. Itulah namanya pengadilan.
Jadi tidak bisa orang itu kemudian mau menyiasati hukum dengan cara dolim. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi perselisihan tadi itu harus diselesaikan dengan aturan Allah. Tidak boleh kemudian dengan hukum rimba. Sing kuat sing menang. Sing gede sing ngalah ke liya-liyane. Soalnya orang Jawa itu anak mbarep itu datang menguasai apa-apa. Nah, iya toh. Orang yang pundung gede, orang yang pundung sari, orang yang pundung rawa kabeh anak ngono kuwi ana. Nah, jadi dalam Islam itu enggak ada namanya anak mbarep kudu ngene ngono ana. Sebenarnya semua anak laki-laki bagiannya sama dengan anak laki-laki yang lain. Nah, masalah tiko itu gimana? Tadi malam dibahas oleh Uthman Faris. Tiko itu omahe gede, mboke gendeng. Nah, kalau ditinggal per tahun. Nah, Bu Heni aslinya sopo? Kok ora enek satupun orang yang ngaku dulure Bu Heni. Tapi gerombolan orang ngaku dulure Herman. Wah, Herman itu kan bapaknya Tiko. Nah, Tiko ternyata bukan anak asli. Jebule anak angkat. Jebule anak angkat diambil dari keluarga cendana. Wah, rame. Wah, ini orang. Ini sosmed itu kan liar. Wah, liar. Jangan ngomong sopo gini dan sebagainya. Dia muncul begini. Nah, nanti pengadilan yang menentukan. Nah, sertifikatnya nyandi. Ora ono. Omah gedene semua sertifikatnya ora ono. Nyandi mbuh. Nang yo nek sing lem yo ora ono, sing nyekel semua orang mudeng, nyandi parane. Ini ya. Tanya terus piye? Nanti pemerintah yang akan menentukan, ya kan? Nah, sapa engko sing duwe nang endi barang itu goleki. Namanya sertifikat hilang. Nanti ya saka mbiyen dipersualeke seorang ndang dadi akhirnya sing nyualeke mati. Sing nyualek sing tukang nyualek ya mati. Aku kayak pundung gede ngono kuwi ya. Ora dadi akhirnya sing nyualeke wis mati, sing nyualek ya mati sisan. Akhirnya ra mudeng itu. Ya pengacarane sing lemah Pak Sahid, sing ngurusi Pak Joko ora dadi nanti 10 tahun, Pak Joko mati, Pak Sahid mati, sertifikatnya nyandi ya wis. Ditelusur harus ada itu. Mesti neng hukum pertanahan mesti ada berita acaranya. Bagaimana sing duwe nang kene barang nang kene. Nek jual beli kudu ana data-datane, ada. Itu bisa jatuh oleh pemerintah, balokno meneh. Nah, waktu itu anak angkat tok. Nah, makanya sebelum mati mboke kuwi, undang dilacak, makanya mboke tiku ditambani oleh pemerintah. Nah, ben gendenge mari dadi stres itu. Stresnya mari dadi paras. Tingkatannya macam gendeng, stres, kentir, paras itu. Iki wis stres lagi, gendenge semari. Wis doyan mangan, doyan ngombe, sojak omongan karo wong, nek ngurung iso cerita gitu. Besok ben kan cerita. Sapa Tiko itu? Celukane Tiko ya anakku. Nah, namanya seperti itulah. Boleh. Kalau anak cuman anak angkat dan dia belum menerima hibah dari orang tuanya dengan bukti yang otentik bahwa dia adalah hibah, ya nanti ya tetap gelem kudu ngalah. Oh, dia nggak dapat apa-apa. Nah, anak angkat tidak duwe hak waris. Nah, yono anak angkat ngalah-ngalah ke apa-apa yono. Wong jenenge wong jiwa yang rakus. Ya toh. Ngene to hari itu mantu nyekati apa-apa. Ngene to hari itu mantu neng gelembuk apa-apa. Mantu rumangsa kuwasa dhewe. Kalau mau mantu. Nah, mantu ndek hak apa ora? Orang duwe. Nek gandeng mantune julik wal licik tadi itu, maka dia nyikati apa-apa. Nganti dulure ra ndek apa-apa. Bondone kabeh ngene mantune iki. Nah, tane ngono kuwi. Mbok digelembuk piye? Apa ditukar piye carane ngono kuwi? Akhire dadine kaya ngono kuwi. Nang kita nono sapa wong sing curang itu bakal urip ora sejahtera. Wes, dunyane rekoso akhirate neraka. Enak ndi? Wis donya ora gablek apa-apa,
Ning akhirat cilaka. Gelem. Nah, aja gelem. Donya iki mung ujian, sampean dibondong akeh. Golek halal ya mung ujian, apa meneh? Haram, tambah dosa pol. Wis ta gak ana wong sugih sing abadi gak ana. Wong julik ya ora ana, wong kafir ya gak ana, mukmin gak ana. Sakabehane wong itu kabehmu sementara. Nah, hilanglah sifat-sifat serakah itu. Ana rambutnya wis putih. Rambut putih ya sik ngwayale pol wis. Pengajian tuh. Jadi muskilah. Makanya inilah hukum itu harus ditaati. Jadi nggak ada namanya ketetapan Allah itu yang menyimpang. Saya yang salah menungso nih. Menungso itu ono kadang lali, ono kadang kelingan. Nah Allah tidak lupa dan tidak namanya hilang ingatan. Allah itu semua tercatat. Allah mengetahui yang lama dengan yang baru. Kalau kita kan sing apal sing wingi. Kalau ada wingi takutnya kira iso. Lali wae itu. Coba utang itu lali-lali itu. Nah, langsung minggat. Inilah makanya Allah katakan. Nanti kembalikan kepada hukum Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu. Itulah hukum Allah. Tuhanku. Kepada aku berserah diri. Wa ilayhi aku kembalikan kepada Allah. Artinya apa? Masalah perselisihan apapun, gitu kan? Jangan kemudian kita tidak menyelesaikan dengan cara hawa nafsu, tapi kembalikan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setiap orang yang bermasalah, gitu kan, yang dituduh bersalah, itu ada hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi wong sing dituduh itu bisa mengajukan namanya sumpah. Nah, sing nuduh bisa mengajukan namanya bukti. Contoh, si A menuduh bahwa rumah ini dulu adalah milik bapaknya. Buktinya apa? Iki. Sertifikat iki. Wah, ternyata sing omah iki ndek sertifikat dhewe. Wah. Ya piye iki? So jadi kan itu sertifikat double itu bisa jadi itu. Sing di omah iki ndek sertifikat bertahun-tahun dia sudah miliki, disimpan rapi. Ternyata ketika ditiliki jebule wis tinggani wong. Kasusnya tanah Pardikan gitu dalam ini Pak Woto, Pak Nur Aziz, Etan tekan Gon Kumbian ini kan kasusnya ngono kuwi. Sing duwe Pak Ratman. Neng bahasan Pak Ratman areng nggone lho kok wis omah tok. Nah, nyanti ku. Jebule sidol karo wong mbiyen sing tuku Pak Narwan, Pak Edi, kemudian wong Pasar Legi. Kemudian termasuk aku yang melu tuku, Pak Thalib yang melu tuku. Wah, ini sudah ngetoknya duit kabeh. Akhirnya apa? Akhirnya ya diselesaikan. Ya sini wae. Ya api-apian wae kana wong sugih, wong apik. Wong sugih apik ngono wis ngene wae. Ya wis, gandeng mbiyen ya kene. Akhirnya tombok ono ngene wae, aku gelem semene, tombok ya sudah. Nah selesailah masalah itu. Aja nganti urip nang dunya ora selesainya masalah. Wong urip itu saurunge mati, rampungono masalah-masalah sing ono. Timbang sok dirampungi neng akhirat. Jadilah kita orang yang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin menyelesaikan problem apapun sebelum kita kembali kepada Allah. Aja ngantek mati sing nggawa problem-problem sing ruwet. Nah, kalau sampai kita belum menyelesaikan masalah kita di dunia, sok ning akhirat luwih abot sanggane. Contoh, kita punya masalah hutang, rampungan di dunia, nek ngantek tekan akhirat, sok kebaikan muntek. Nggih nyaur utang. Wong saiki malah seneng to. Ndek utang, itu. Sing ngutange wis mati, alhamdulillah. Lah mangsamu rampung kok piye? Ora iso rampung iku. Masane sing ngutangi mati beres. Ora iso dhek jek duwe ahli, meskipun daerah nagih. Oh. Jek duwe hak. Ya ta, meskipun ngagane gak nagih ngene sampean. Nek sampean duwe utang karo wong mau, ngantek mati lagi sahur, tetep namalmu entek nang akhirat.
Nah ini makanya jangan sembrono kita. Urusan dunia itu rampungono. Gitu. Jangan sampai kita nggak rampung. Seberat apapun masalahnya, rampungilah. Gitu. Nah, jangan sampai tidak ada penyelesaiannya. Teman saya kemarin berangkat umroh. Nang Madinah tolong dina udan bae. Wis udan, dalane lunyung pleset-pleset. Gitu. Hotelnya semula bintang 4, orang kudune di-upgrade malah di-downgrade. Kenapa? Nang kono hotele mundak kabeh. Nah, jamaahnya ora gelem tombok. Nah, akhirnya goleke hotel ya wis nek wonten pun tombok kepaksa pindah hotel sing rada adoh. Hotelnya bintang 7 nomor 16. Ya. Amat itu kan. Nah, ini harus dipengerti. Kenapa? Ya namanya itulah peristiwa di dunia. Murid memang untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Nah, lah biro ya ora mungkin gelem rugi to ya. Asing bayar karyawan opo, nanggung opo, didonken yang buri. Mongkon tambah ora gelem, mbasan tenggon kene kono bareng gresula. Repot to wong iki. Wis santai tuh hotel. Boleh hotel rada adoh, mirip salam sih ngon. Nah, kira-kira ya sekilo. Nah, Gresula ya. Lah kon tambah Gresula. 3 HE ayo wong angel ngene iki. Alhamdulillah kita besok juga naik Ramadan itu. Lha apa? Ha ora iso mangkat. Hotel di Madinah naik 300%. Nah, kudu siap BPJS halah. Apa-apa nang kabeh. Perubahan tiap tahun berubah. Meningitis ora wajib, saya ganti wajib BPJS. Wah, tunggu sajalah namanya. Pokoknya manut wae. Lamun ora mangkat. Nah, makanya inilah yang terjadi, situasi dunia itu berubah-ubah. Masalah apapun saya tawarkan pripun iki munda apa didunke. Nah, nek didunke rada adoh, tapi nek gelem munda hotelnya tetap bintang 4, hotelnya cedak. Nah, kemudian alhamdulillah munda boleh hotelnya podo. Nek tawaran terus. Ini nek nggone sing lawas piye tat? Nang kacake 200. Ha wis tak kira wong 200 saya wong nang Madinah wasa itu 200 hitungane padha 2 juta. Ya. Maju. Nah, wis tak putusi dhewe, maju ke depan. Maju 200.000. Ha wis jokne sisan gitu. Itulah namanya keputusan. Gelem ra gelem ya piye meneh. Timbangane 200.000 mlakune kaya tane Pak Giman kono. Waduh melik-melik tekan gene USB kono. Ya. Ya ono. Dosane ta den pahalane akeh. Ya. Ya itu. Lagi ingat, jane neng Mekah iki medene padha. Semua hotel itu dekat di mata tapi jauh di kaki. Hotel kabeh jauh dekat di mata, tapi jauh di kaki. Lha wong ngalaman masjid sakmono jembare. Wong kene cedak masjid ra mangkat-mangkat pirang-pirang mono adoh. Nah, jadi jangan sampai masalah enggak selesai. Selesaikan sampai tuntas. Dinikmati gak ono masalah. Kenapa? Kalau masih punya masalah kita kembali, hisabnya berat. Ternyata kisah orang itu banyak yang gagal loh daripada suksesnya. Kenapa? Nah, bisa nyuap. Neng donya kasus sudah diselesaikan dengan suap. Neng kono nyuap apa? Segoran duwe, suapi piring-piring duwe. Hanya kalau kita nanti urusan di akhirat itu banyak gagal, makanya selesaikan di dunia dengan cara yang hak, dengan cara yang sesuai perintah Allah. Kembalikan kepada aturan Allah, jangan sakarepe dhewe. Kalau urusan kita sampai kembali kita belum selesai, nah, maka bisa jadi kita malah masuk neraka. Makanya abot kaya ngopo, pahit kaya ngopo. Lek apik dilosin nang dunia meskipun secara duniawi rugi. Ada orang yang sudah membawa hartanya orang. Ceritanya begini. Jadi ada orang tua itu punya anak loro itu bolinge serakan orang, ngentek-ngentek ya apa-apa.
Nah, kemudian orang tuanya itu nitip sertifikat ini koncone. Nah, ini koncone. Pisan kon mikirne pajeke. Dicupake duit semene. Nah, terus ternyata qadarullah ora let suwe saka nitipi bapak ibu itu tabrakan mati. Ya kan? Padahal sesine ora ono, sertifikat mau sesine ora ono. Tabrakan mati. Anak sing loro beling-beling mau rebutan bondo. Nih, sing dikekne Pak iki mau selamat. Ora direbutan apa ora neng? Ora buktine. Ngertine kan ya sing dingerteni sing dhek tok. Bondone iki kabeh. Wangi rebutan. Nah, terus iki meng sing sertifikat serang iso piye? Balik kenyang endi? Amanah jadi dikekne anake sing dolim-dolim mau. Nah, ada sing nyekel sing duwe harta asli wis mati. Piye iki? Bos. Nah, angel kan masalah kan. Nah, arti balik ke ngene anake, amanah mbiyen aja dibalekne soal engko ndak diperbuat dolim. Nek ora dibalekno ki ya beban. Iki duduk neke dhewe. Dulure ya ora ki nomor 1. Angel gitu. Lah piye ngene iki? Nah dibalik takut diberikan pada anak pewaris yang dolim bisa menjadi maksiat, bisa menjadi sesuatu yang membelapkan orang tuanya di alam kubur, di alam mlebu neraka. Nek ora dikene beban dudu neke dhewe. Nah, ini kan butuh hakim. Butuh wong sing beri pengadilan. Apapun yang terjadi, namanya harta itu tetap harta waris. Meskipun anaknya dolimo koyong ngopo. Tetapi jika muzorotnya lebih besar daripada kita menahan tadi besar, nek dikekne dadi mudarat sing gede, bayar sing gede, nah, maka bolehlah namanya hakim itu kemudian mengambil alih. Dikhawatirkan nanti kalau dikembalikan pada yang punya hak tadi itu malah mencelakakan dirinya dan juga yang memiliki harta itu, maka hakim bisa mengambil alih, memutuskan maka harta ini diberikan kepada yayasan. Nah, pengajian ngantuan Darussalam. Nah, gitu. Aja nesu ngene nesu. Nah, gitu. Kuwi. Hakim sing mutusi hakim sah, secara hukum sudah sana hakim memutuskan. Supaya wong tua sing duwe bondo mau ya selamat. Seneng gitu loh. Sing duwe lemah ya ora apa sing duwe sing diamanah ya ora pikiran terus. Dengan pada hakim. Karena berbagai macam perkembangan yang terjadi, situasi yang terjadi dan pertimbangan macam-macam, boleh saja hakim memutuskan. Nah, supaya diberikan kepada yang lebih maslahah. Tuh, namanya hakim bisa merampas, mengambil alih. Kenapa? Qadhi itu punya hak. Nah, menarik barangnya orang karena kalau ada di situ menjadi bahaya. Itu bisa. Nah, jual beli itu boleh nggak paksaan? Boleh nggak? Nah, boleh kalau situasinya begini. Contoh, Pak Tejo utang karo aku 10 juta. Ora nyaur-nyaur. Nah, enake mung mobil Jimmy Jangkrik. Saya itu. Jangkrik. Enak mobil Jimmy Jangkrik. Tak paksa Pak Tejo. Dua lagi, itu tungguin aku. Lagi sapa iki dulurku. Nah, dicek sih surat-surate. Ojo boleh ngene wong liya. Wes, jual omahmu. Saya paksa kau jual rumah itu. Nah, kenapa? Supaya bisa nyaur utang. Jadi boleh memaksa untuk supaya hak-hak orang yang tadi terpenuhi. Jadi ngedol bondo dengan terpaksa itu boleh. Kan begini. Kita sing jenenge wong sing wis akeh masalah gitu kan. Enggak bisa diselesaikan dengan cara yang tadi gini. Ada seorang sahabat itu saka lumone. Muentek wis ora ndek bondo kejaba mung tempat tinggali. Utangnya yang pirang-pirang apa? Anggere nek wong njaluk mesti dikeki. Sampai dia itu hutang untuk memberi orang yang butuh. Nah, saka lumone, tangane los. Ya.
Nah, ternyata wong nagih hutang itu sambra, bradake ora iso nyukupi. Ya datang pada Rasul, ya Rasulullah, tolong bantu saya akan melunasi utang-utang mereka. Tapi sampaikanlah kepada mereka itu supaya sabar dulu. Tapi nyawang wong wis tuwa rambutnya putih nyambut gaya apa? Ya wong ngantukan sisan. Gitu kan. Nabi memutuskan yang ngono wae, omahmu dolen wae nggih nyaur utang. Dadi kowe sisan rande omah rande bondo. Neng kowe seran duwe utang kudu ora begitu. Mending rande omah rande utang timbang di omah utangnya sak pirang-pirang kan begitu. Tapi memutuskan, kamu jual rumahmu, saur utang. Gitu. Kadang-kadang ana wong nganyelke, ustange akeh, ndek bondo siji jeh diman eman. Enek sing nganyelke meneh, lara nemen bondone akeh, golek donasi nganyelke neh malah niku. Ana bintang selebriti sapa wae. Jadi wong sugih, lara, bintang film, selebriti. Lara ya barang-barangmu nek mau nyambut gawe entuk mujudan ya kedolen nggih. Berobat, urung golek open donasi. Iki jenenge wong randi adab, randi piran yo ngono kuwi. Ya jenenge lara iki ya bondone didol sik, mobilmu sing mewah didol sik. Pafilmu neng tang sari ana didol sik. Ngono ora kok eman-eman kelangan bondo open donasi jenenge wong randi akhlak. Nah, itu ora bener. Makanya agama itu mengatur kita, apa sing luwih pantes, sing luwih maslahah. Jangan urip hilang rasa malunya, hilang wibawanya gara-gara hama nafsu yang begitu mencengkeram dia. Nganti-nganti bojo loro wae diopen donasi. Nah, coba nek wong wis ora ndek duit belas, wis kaya tiko sertifikatnya didol ya ora iso gitu. Kemudian ibu kemudian dopani negara itu bisa wajiban negara. Wongnya gendeng, serandi duit, 12 tahun tanpa air bersih, tanpa listrik, istrinya nyolok, wae ngetonggone kabel tekan, banyune nyusungi yang ember, ini Pak Giman kono, saya sing gelem duwe sumur Pak Giman toh. Nah, itulah yang terjadi. Makanya hukum itu untuk mengatur manusia supaya tidak ada namanya satu dirugikan, satu kemudian merasa menang kedolimannya. Makanya Allah itulah pembuat hukum yang harus kita taati. Kalau kita tidak mentaati aturan Allah, kita pasti akan terancam dunia dengan keburukan, di akhirat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gandeng wis angel nompone, makanya sesok menang. Demikian subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta